Sang ibu dan anak laki-lakinya segera mendatangi pengacara sambil membawa dokumen yang mereka temukan. Dengan penuh emosi, mereka menuntut penjelasan tentang arti surat pembagian keuntungan itu. Pengacara menjawab dengan tenang bahwa dokumen tersebut memang benar milik sang putri. Itu adalah perjanjian pembagian keuntungan yang sah atas namanya. Namun yang lebih mengejutkan, itu bukan satu-satunya hal yang ditinggalkan ayah mereka. Sang ayah ternyata juga meninggalkan rumah, investasi, pembagian keuntungan tahunan, dan tabungan untuk putrinya. Sang ibu langsung bertanya, bagaimana mereka bisa tidak mengetahui semua itu? Saat itulah pengacara mengungkap ironi paling menyakitkan. Semua petunjuk itu selama ini tersembunyi di dalam medali logam peninggalan ayah mereka, barang yang justru paling mereka remehkan. Mendengar hal itu, sang anak laki-laki langsung kehilangan kendali. Ia berteriak bahwa semua aset itu seharusnya menjadi miliknya, dan adiknya sudah menandatangani surat pelepasan hak warisan. Namun pengacara segera meluruskannya. Semua aset tersebut bukan warisan yang bisa dibagi, karena jauh sebelum meninggal, sang ayah telah memindahkan semuanya langsung atas nama putrinya. Artinya, sang ayah sudah melindungi masa depan putrinya sejak awal, tanpa menyisakan celah sedikit pun untuk diperebutkan orang lain. Pengacara kemudian mengatakan semuanya dengan jelas. Selama ini, sang anak laki-laki sudah mengambil terlalu banyak melalui utang, tipu daya, dan berbagai rencana buruk. Bahkan sang ayah telah menanggung jauh lebih banyak dari yang seharusnya. Meski begitu, sang ibu tetap bertanya di mana putrinya berada, dan memohon agar dipertemukan kembali. Namun pengacara mengatakan ia tidak tahu, dan hubungan mereka memang sudah berakhir. Baru setelah ia mendengar langsung pengakuan dari pria itu, mantan istrinya akhirnya menyadari kebenaran yang begitu kejam. Dengan putus asa, ia mengerti bahwa pria tersebut sebenarnya berniat menggok-gok anak tiri dari istrinya yang sekarang demi mendapatkan uang asuransi. Namun, rencana itu justru berakhir tragis, karena yang meninggal adalah anak kandung mereka sendiri. Mendengar kenyataan itu, mantan istri tersebut langsung hancur. Ia menangis histeris, mencengkeram pria itu dan menuntut agar ia membayar dengan nyawanya. Namun pria itu terus beralasan bahwa semuanya hanyalah kecelakaan. Mantan istri itu tidak percaya. Dengan penuh kemarahan, ia mengutuk seluruh keluarga pria tersebut, menyebut mereka seperti vampir yang hanya tahu merencanakan kejahatan. Ia mengatakan bahwa sejak awal pernikahan, ia hanya dimanfaatkan seperti pengasuh anak. Setelah akhirnya berhasil bercerai, ia tidak menyangka keluarga itu masih bisa bertindak sejauh ini, bahkan sampai merenggut nyawa anaknya sendiri. Mereka dalam pandangannya sudah melampaui batas kemanusiaan. Melihat penderitaan mantan istri itu, seorang wanita lain yang berada di sana merasa iba. Ia juga merasa beruntung karena sebelumnya telah mengirim anaknya ke rumah ibunya. Jika tidak, mungkin dialah yang akan berada di posisi tersebut. Di tengah kepedihan itu, mantan istri segera mengambil ponselnya dan bersiap menghubungi polisi. Ia bersumpah akan membuat keluarga itu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun reaksi keluarga pria itu langsung berubah panik. Mereka bergegas menghentikannya, menariknya, bahkan merebut ponselnya. Ibu dari pria itu tanpa ragu menamparnya, lalu merampas ponsel tersebut dan membantingnya ke lantai hingga hancur. Dengan nada keras, ia memaki mantan istri itu, dan mengatakan bahwa kematian anak tersebut hanyalah akibat kelalaian saat bermain, sebuah kecelakaan biasa. Menurutnya, melibatkan polisi hanya akan membawa masalah besar bagi seluruh keluarga.